Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra dari kelas 1 D4 Teknik Informatika C, NRP 31246068. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan pemrograman sel yang kedua. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke percobaannya. Baik, jadi untuk percobaan yang pertama yaitu kita akan belajar tentang instruksi tes. Seperti namanya yaitu tes, jadi mengecek apakah input yang kita masukkan itu sama dengan value dari sebuah variabel. Jadi misal di sini kita mau punya variabel nama, kita isikan dengan Amir, lalu menggunakan instruksi tes, kita cek nama sama dengan Amir. Kita melihat status exitnya apa. Nah, 0, yang berarti true. Lalu kita misalkan kita isi dengan value yang berbeda. Misalnya, kita lihat status exitnya 1, yang berarti false. Jadi untuk tes seperti itu. Kemudian kita akan menghubungkan sebuah instruksi tes ini dengan konstruksi if dalam sebuah file SH. Jadi kita klikkan dulu, kita buat nano prop nano SH. Sini kita kan n untuk menyangkan nilai, lalu nama, ambil variabel nama menggunakan read, lalu jika kita menggunakan instruksi tes seperti tadi, variabel nama dengan Amir dan Eko, lalu kita ambil value variabel nama lagi, else Eko, Anda bukan Amir. Untuk menggunakan save menggunakan Ctrl O, lalu keluar Ctrl X. Kita jalankan spasi titik spasi bangunan. Nah, kita masukkan Amir. Selamat datang. Kita coba menggunakan Amir juga, tapi menggunakan huruf besar. Nah, jadi dia ini case sensitif. Jadi antara huruf kecil dan besar dia akan berbeda. Nah, coba menggunakan Zahra juga, Anda bukan Amir, seperti itu. Lalu kita modifikasi lagi menggunakan, jadi selain menggunakan tes, kita juga bisa menggunakan notasi sudut siku. Kita masuk dulu ke file tadi. Nah, di sini kita bisa menggantinya menggunakan sudut siku. Seperti ini. Kita save, Ctrl U, keluar Ctrl X. Nah, jika menggunakan notasi seperti itu, kita menggunakan chmod untuk X, lalu nama filenya. Menjalankan titik, garis miring, 6, desa. Nama Amir. Selamat datang Amir, benar. Lalu kita jalankan lagi. Dengan huruf besar, Anda bukan Amir. Nah, Anda bukan Amir. Jadi untuk percobaan 1 kurang lebih seperti ini. Kita akan lanjut ke percobaan yang kedua. Baik, jadi untuk percobaan yang kedua kita akan baca tentang notasi dan notasi OR. Kita tuliskan dulu. F, O, 0, S, Nah, di sini dia bermaksud kita mencari file prop0sh.
Nah, mencarinya menggunakan min F. Jadi, jika kondisi di sebelah kiri, dia sudah true, atau dalam artian status exitnya 0, dia akan menjalankan instruksi yang di sebelah kanan notasi. Jadi, untuk notasi dan itu kedua kondisi harus sama. Jadi, jika kondisi pertama dia true, maka kondisi kedua juga akan dijalankan. Mungkin kita akan mencobanya menggunakan proc 97. Nah, kenapa kalau di sini tidak ada outputnya? Karena proc 97 ini tidak ada. Maka, dengan kata lain, kondisi instruksi yang pertama itu false atau status exitnya adalah 1. Maka instruksi yang kedua itu juga tidak akan dijalankan sama sekali karena jika notasi dan itu harus true kedua-duanya seperti itu. Kita akan lanjut ke notasi OR. Misal yang 0. Jika notasi OR menggunakan seperti ini. Enter. Nah, kenapa kalau proc 0 malah tidak ada outputnya? Karena OR, jika kondisi yang pertama itu adalah true, maka dia tidak akan menjalankan kondisi yang kedua. Karena OR itu OR itu harus benar salah satunya, bukan keduanya. Tidak seperti dan. Mungkin kita 97. Nah, di sini 97 yang malah keluar. Kenapa? Karena kondisi yang pertama, file proc 97 ini dia tidak ada. Maka di sini status exitnya adalah 1 atau dengan kata lain false. Maka dia akan menjalankan kondisi yang kedua, yaitu menampilkan echo proc 97 ada. Mohon maaf, ini seharusnya tulisannya tidak ada. Jadi seperti itu. Jadi jika dan itu dia jika kondisi pertama itu dia true atau status exitnya 0, maka dia akan menjalankan kondisi yang kedua juga. Namun, jika kondisi yang pertama itu sudah false atau status exitnya 1, maka dia juga tidak akan menjalankan kondisi yang kedua. Namun, jika kondisi pertama dia sudah true, maka dia tidak akan menjalankan kondisi yang kedua. Namun, jika kondisi yang pertama itu false, maka dia akan menjalankan kondisi yang kedua. Sebaliknya seperti itu. Jadi kurang lebih percobaan yang kedua seperti ini. Kita akan lanjut ke percobaan yang ketiga. Baik, kita akan lanjutkan ke percobaan yang ketiga, yaitu tentang operator bilangan bulat menggunakan instruksi tes. Jadi kita mempunyai variabel i bagi nilai 5. Lalu kita cek menggunakan tes $i min EQ ataupun yang dari equal to sama dengan 5. Kita lihat status exitnya. Nah, dia status exitnya 0 atau dengan kata lain yaitu true. Karena yang kita inputkan 5 dan variabelnya juga memiliki value 5. Kita juga bisa menggunakan notasi sudut siku untuk pengganti tes seperti ini. EQ ini. Hmm. Maaf, saya kurang memperhatikan spasinya. Echo $x-nya. Nah, dia juga 0. Jadi kurang lebih percobaan yang ketiga seperti ini. Kita akan lanjut ke percobaan yang keempat. Baik, kita akan melanjutkan ke percobaan yang keempat, yaitu tentang operator logical dan konstruksi AC. Jadi, seperti biasa kita buat dulu filenya. Dan kita mencoba income. Kita ambil nilai variabelnya menggunakan read. Lalu if not income min GE atau kepanjangan dari greater than or equal lebih besar sama dengan dari 0 min A. Ini seperti notasi dan lalu income min LA less than or equal 10.000.
Jadi di sini apakah income itu akan lebih besar sama dengan 0 dan income harus kurang sama dengan 10.000. Dan biayanya 10. Kemudian akan with atau astif ya. Bulan income bulan income mungkin atau greater than lebih besar dari 10.000. Admin A bulan income dan 25.000. Ya biayanya 25. Kemudian X jika tidak pada kondisi keduanya, maka biaya akan set menjadi 35. Kita akhirnya menggunakan V. Tampilkan ini seperti kita save, Ctrl O, kita jalankan titik spasi prog 7S. Misal income-nya 5.000. Nah, maka dia akan masuk ke kondisi yang pertama, yaitu yang biayanya 10.000. Kita jalankan lagi, income di atas 10.000 ya, 20.000. Nah, maka biayanya 25. Jika income di atas selain ini, misal 30.000, maka biayanya 35. Seperti ini. Jadi kurang lebih untuk percobaan keempat seperti ini. Kita akan lanjut ke percobaan yang kelima. Baik, kita akan melanjutkan ke percobaan yang kelima, yaitu tentang hitungan aritmetika. Jadi kita buat variabel dulu. A yang memiliki nilai 16, lalu B yang memiliki nilai 3. Kita di sini bisa membuat variabel lagi Z untuk menghitung variabel A ditambah dengan 2. Kita echo variabel Z. Nah, hasilnya adalah 18 karena 16 ditambah 2. Kita juga bisa mohon maaf. Jadi selain kita menggunakan kurung 2 kali seperti ini, kita juga bisa menggunakan let X sama dengan A min B. Kita bisa langsung tambahkan echo $X. Nah, seperti ini. Lalu jika perkalian menggunakan bintang seperti ini. Oh iya, mohon maaf. Letnya huruf kecil. Kita echo $Y. Nah, seperti ini. Untuk pembagian, kita menggunakan garis miring. 8 dibagi 2. Echo $Y. Maaf. Hasilnya adalah 8. Lalu, misal kita menambahkan variabel C yang memiliki nilai 11, lalu W sama dengan dolar, dalam kurung, C dibagi 2. Nah, kalau secara perhitungan, dia akan koma. Tapi, kalau sini, kita echo dulu, maka dia akan mengambil bilangan yang bulat saja, tidak untuk desimal seperti itu. Lalu kita memiliki V sama dengan dolar dalam kurung C. Kita mau dulu setengah 2. Itu dolar V. Maka hasilnya adalah 1. Karena 11 dibantu setengah 2, sisa baginya adalah 1. Kemudian misal kita memiliki perhitungan seperti ini, Y sama dengan A, modulus 3
ditambah B dikali 4. Itu dolar ya. Nah, hasilnya 13. Karena A di sini 16, dia dimodulus 3, sisa 1, ditambah B yang memiliki nilai 3 dikali 4. Jadi 1 ditambah 3 kali 4, 12, 1 tambah 12, yaitu 13. Seperti itu. Jadi kurang lebih untuk operasi aritmatika untuk percobaan 5 seperti ini. Kita akan lanjut ke percobaan yang ke-6. Baik, kita akan lanjutkan ke percobaan yang ke-6, yaitu tentang instruksi. Jadi kita buat dulu filenya seperti ini. Aktifkan sampai dulu, lalu penataan if maka file untuk 01 S ada. Jika iya, berikan status exit 3. Jika tidak ada, else berikan status exit 1. Dan save Ctrl U, keluar Ctrl X, jalankan menggunakan CHAMU terlebih dahulu. Kemudian kita lihat status exit. Nah, dia statusnya 3 dikarenakan file 01 itu ada. Mungkin kita bisa modif dengan file lain. Misal, dan jangan. Maka status exitnya adalah 1. Dikarenakan file prox99sa itu tidak ada. Kurang lebih untuk percobaan 6 seperti ini, kita akan lanjut ke percobaan yang ke-7. Baik, jadi kita akan melanjutkan ke percobaan yang ke-7, yaitu tentang konstruksi case. Jadi yang pertama, seperti biasa, kita membuat file terlebih dahulu, prox99sa. Di sini sudah saya tuliskan script di dalamnya. Jadi yang pertama membuat menu nomor 1 hingga nomor 3. Untuk nomor 1 yaitu untuk mengecek siapa yang aktif, nomor 2 untuk melihat tanggal hari ini, dan nomor 3 untuk melihat kalender bulan ini. Lalu menggunakan echo juga untuk inputan pilihan dari user nanti. Kemudian inputan tersebut akan disimpan ke dalam variabel pilih. Kemudian menggunakan case kondisi jika dolar pilih itu sama dengan 1, maka akan menampilkan yang aktif saat ini, lalu diikuti dengan perintah who untuk melihat user yang aktif saat ini. Lalu jika, oh ya, di sini untuk titik koma ada 2, yaitu untuk mengakhiri baris kode pilihan nomor 1. Lalu jika pilihannya adalah nomor 2, dia akan memanggil perintah date, yaitu untuk menampilkan tanggal hari ini. Kemudian dihentikan juga dengan blok kodenya menggunakan titik koma. Lalu jika mohon maaf, lalu jika inputannya adalah 3, dia akan memanggil perintah call, yaitu untuk menampilkan kalender bulan ini. Lalu dihentikan juga blok kodenya menggunakan titik koma 2 kali. Kemudian jika selain dari 3 nomor ini menggunakan bintang, lalu ditutup dengan kurung tutup dan akan menampilkan salah pilih. Kemudian diakhiri juga menggunakan blok kode titik koma. Kita save, keluar, lalu jalankan chmod, proc 9sa, 9sa. Di sini kita misal masukkan 1, maka akan keluar, maka akan mengeksekusi perintah who, yaitu user yang aktif saat ini. Kita jalankan lagi, misal nomor 2. Nah, dia akan memanggil perintah date yang tadi, akan menampilkan tanggal hari ini. Kita coba untuk nomor 3. Dia akan menampilkan kalender bulan ini, yaitu April 2025.
Lalu kita akan membuat untuk versi lain dari case. Misal nano log 10 misal. Nah, di sini sudah saya berikan script juga. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi inputan ya atau tidak dari user. Sini kita jawab Y atau T, lalu inputan dari user akan disimpan ke dalam variabel JWB atau kepanjangan dari jawab. Lalu menggunakan case juga. $JWB jika yang diinginkan user Y kecil, Y besar, ya atau ya dengan kapital, atau ya dengan huruf besar semua. Maka $JWB akan di-set menjadi Y kecil seperti ini. Kemudian dihentikan menggunakan titik koma, blok kodenya. Itu juga sama dengan tidak. Jadi jika user menginputkan T kecil, T besar, tidak, tidak dengan kapital, dan tidak dengan huruf besar semua, maka $JBB akan diset menggunakan T kecil. Lalu kemudian diakhiri dengan eksak, yaitu kebalikan dari case. Kemudian echo jawaban akhir, kita panggil lagi $JBB-nya. Save, Ctrl X, Ctrl X. Kemudian kita jalankan chmod sx proc 10 sh. Jika kita ketikkan ya, maka jawaban akhirnya tetap Y, karena kita sudah set seperti itu tadi. Kemudian kita jalankan lagi, misal tidak bening, maka jawaban akhirnya adalah T. Mungkin kita bisa modifikasi lagi untuk penulisannya. Untuk penulisannya kita bisa seperti ini. Misal di sini kita ganti ini atau ya atau ya. Kemudian P atau P atau tidak atau tidak seperti ini. Kemudian dijawab tetap sama case JWB in. Nah, di sini kita bisa tuliskan seperti ini. Y menggunakan notasi kurung siku. Kemudian Y lagi. Kemudian jadi dia tidak akan case sensitif. Kemudian jawab kita set menggunakan ya. Echo N. Anda menjawab, kita panggil variabel JWB. Ini dengan untuk T juga sama. Kita bisa tuliskan bisa tulisan seperti ini. Lalu diikuti dengan D. Itu JWB di set seperti ini. Dan echo min N. Anda menjawab. JWB. Kemudian yang selain inputan kedua tadi, JWB sama dengan berikutnya echo min N. Jawaban Anda salah. Sini. Nah,
Jadi penulisannya juga biasa seperti ini. Namun jika penulisannya tidak sesuai dari dua kondisi ini, maka JWB akan diset menggunakan tanda tanya dan akan menampilkan jawaban Anda sekarang. Kita set Ctrl O, keluar Ctrl X. Kita cek lagi. Ya, jawaban Anda sekarang. Sebentar, sebenarnya ada yang salah. Ya, harus di bawah ya, karena sudah diberi min n. Mungkin nanti saya akan koreksi lagi. Jadi kurang lebih penulisan skripnya seperti ini. Dan kurang lebih juga untuk percobaan 7 sampai sini, kita akan lanjut untuk ke percobaan ke-8. Baik, kita akan lanjutkan ke percobaan yang ke-8, yaitu tentang konstruksi for Judon. Jadi kita buat dulu filenya seperti biasa. Nano, Prop 11, bisa. Aktifkan dulu selnya. Kemudian kita looping melakukan for nama untuk value-nya Bambang dari hadir Amir. Kemudian melakukan do echo nama adalah kita panggil variabel nama tadi. Kemudian dan habis seperti ini kita save Ctrl O, keluar keluar Ctrl X. Kemudian kita cek alamat X Prop 11 Prop 11. Nah, maka dia akan looping nama adalah sebanyak value yang kita inputkan tadi. Kita juga bisa melooping sebuah file. Jadi kita buat dulu Prop 12 SA kan bin is for f in, ambil semua file di sini, do echo panggil variabel f tadi, kemudian di done. Jadi dia akan mengambil semua file dan direkturnya ada di sel ini. Set Ctrl O, keluar Ctrl X, jalankan Prop 12 SA. Nah, jadi dia akan mungkin seperti kita bisa modifikasi juga. Ini di sini kita tambahkan kan memapping setiap yang berekstensi txt. Misal di sini kita panggil perintah ls untuk mengambil dalam bentuk list dengan long dan detail panggil variabel f tadi. Self x, kita cermat lagi. Nah, jadi dia akan melooping setiap file yang memiliki ekstensi txt dan menampilkannya dalam bentuk list serta rinci. Jadi hak aksesnya juga akan ditampilkan. Jadi kurang lebih percobaan 8 seperti ini. Kita akan lanjut ke percobaan yang ke-9. Baik, kita akan melanjutkan ke percobaan yang ke-9, yaitu tentang konstruksi while to done. Jadi seperti biasa kita buat file terlebih dahulu. Sini kita aktifkan sini. Lalu set variabel pilih dengan nilai 1. Well, while variabel pilih min n atau not equal dengan artian tidak sama dengan 4.
akan melakukan looping. Lalu kita simpan inputan di variabel pilih menggunakan instruksi read dan menggunakan pernyataan if jika $pilih equal dengan 4, maka keluar dari looping. Dan lalu kita berbentuk dan program save Ctrl U kurung X Chmod untuk menjalankannya prompt 13.sf garis minggu 13. Nah, kita coba untuk yang satu, maka dia akan melooping menu ini terus selagi dia bukan nomor 4. Jadi misal nomor 4, dia akan keluar dari looping. Jadi seperti itu. Dan kurang lebih untuk percobaan 9 sampai di sini, kita akan lanjut ke percobaan yang ke-10. Baik, kita akan lanjut ke percobaan yang ke-10, yaitu tentang dummy, atau bisa dibilang kita menjalankan proses yang real atau secara nyata, dan biasanya digunakan untuk testing pengembangan kode saja. Jadi, misal kita modifikasi di file yang tadi, pro13sh, tentang looping. Nah, di sini kita bisa mengubahnya dengan titik 2 seperti ini. Jadi dia akan sama saja dengan kondisi yang tadi. Kita save, Ctrl O, kita jalankan. Jadi selain kita inputkan 4, dia akan terus mengikuti. Kecuali 4, dia akan keluar. Jadi sama saja, cuman dia akan mendami kondisi yang sebenarnya seperti itu. Kemudian kita bisa tambahkan misal tambah lagi sini kemudian masuk masukkan nilai, kemudian simpan dalam variabel A, kemudian if jika variabel A lebih besar dari 100, maka tampilkan input lebih besar dari 100. Jika tidak, tampilkan input lebih kecil bersama dengan 100. Seperti ini. Kemudian untuk akhir kita save X, jalankan. Kan nilai misal 92, input lebih kecil dari 100. Kita jalankan 150, lebih besar dari 100.
Jadi kurang lebih untuk percobaan yang ke-10 tentang dummy seperti ini, kita akan lanjut ke percobaan yang 11. Baik, kita akan melanjutkan ke percobaan yang ke-11 tentang fungsi. Jadi fungsi akan dimasukkan ke dalam sebuah file, dalam script nantinya. Nano fungsi ini kemudian kita buat misal F1 fungsi, kita buat variabel lokal namanya mana C-nya 10.000, lalu echo fungsi F1 echo lagi honor teman-teman, lalu panggil honor tadi kecil ya, udah satu, dan di sini reset honor sama 2000. Echo kita bandingkan sebelum memanggil fungsi dan setelahnya nanti. Yang kita panggil fungsi F1, echo lagi sesudah fungsi. Lalu adalah kita coba jalankan dulu. Nah, fungsi. Jadi di sini kita sebelum fungsi kita setkan honor itu nilainya 2000. Lalu fungsi F1 dipanggil dan fungsi F1 di dalamnya honor itu nilainya 10.000. Lalu sesudah fungsi itu honornya 2000. Maka kenapa dia tidak mengikuti F1, tidak mengikuti fungsi F1 tadi yang honornya 10.000? Karena di sini kita setnya dia variabel lokal. Nah, jika dia ingin sesuai, jika, mohon maaf, jika dia ingin sesuai 10.000 ini, saat sesudah fungsi, kita hapus set lokalnya ini. Maka dia akan eh, menjadi variabel global. Nah, seperti ini. Save Ctrl O, balik Ctrl X. Kita jalankan dulu. Nah, seperti ini. Jadi sebelum fungsi kita setkan 2000 benar. Lalu kita panggil fungsi F1 yang mungkin nilai honor 10.000. Lalu sudah fungsi, maka nilai honornya akan mengikuti fungsi ini tadi. Jadi kurang lebih untuk percobaan ke-11 seperti ini, kita akan lanjutkan ke latihan. Baik, kita akan lanjutkan ke latihan untuk soal yang pertama, yaitu buatlah program dengan data saya yang menyaring file copy sebagai berikut dengan dua parameter, dengan ketentuan bila file asal tidak ada, berikan pesan gagal. Bila file tujuan ada, namun file tersebut direktori, beri pesan bahwa file tidak bisa disalin ke direktori. Lalu yang ketiga, bila file tujuan ada dan juga file biasa, beri pesan apakah file tersebut akan dihapus. Bila jawab dengan Y, maka copy file tersebut. Bila file tujuan belum ada, lakukan copy langsung. Kita langsung saja ke terminal. Ini kita buat dulu.
filenya. Dan kita cek dulu untuk parameternya. Apabila parameter tidak sama dengan 2, maka memberikan echo error. Kemudian kita set atau akhiri dengan V. Dan kita set variable asal dengan parameter yang pertama dan variable file tujuan dengan parameter kedua. Echo saling not file asal dan file tujuan. Kemudian kita cek apakah file asalnya ada. If kan file biasa. Kemudian echo file asal tidak ada. Kemudian kita beri exit 2. Jadi dengan V. Kemudian kita cek lagi apakah file tujuannya ada. If tujuan. Dan kita cek lagi if apakah dia merupakan directory. Jika dia merupakan directory, echo tidak bisa listening ke directory. Dan kita beri exit 3. Jika else, aku juga untuk if yang pertama file tujuan sudah ada. Apakah mau menimpanya? Kemudian dan di sini tambahkan dulu. Oke. Ini saya simpan dalam variabel jawab. Kemudian if di sini if jawab y atau benar jawab sama dengan dia kecil. Dan kemudian jika dia menjawab y, jika user menjawab ya, maka copy dolar asal ke dolar tujuan dan echo
Hasil disalin menggunakan S. Nih, di sini. Terus berarti file tujuannya sudah ada. Berarti file tujuannya masih kosong. Kita bisa langsung masukkan copy untuk dolar file asal ke dolar file tujuan. Nah, eh, kalau nomor tidak else berarti dia menampilkan info saling dibatalkan seperti ini. Kemudian kita akhiri free, sini kita akhiri free, dan di sini else jika belum ada isinya kita langsung cp dolar of asal ke dolar f tujuan itu hasil desain memberikan manfaat yang kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini kita cek apakah nanti parameternya ada dua. Jika min NA atau not equal tidak sama dengan dua, parameternya akan error. Lalu F asal kita set menjadi parameter pertama, F tujuan kita set menjadi parameter kedua. Lalu di sini kita cek apakah file asal itu tidak tidak ada atau bukan file biasa. Jika ya, maka akan menampilkan echo file asal tidak ada. Kemudian kita cek lagi. Bentar, sini. Kita cek lagi di sini. Apakah F tujuan sudah ada isinya? Terus kita cek juga apakah file tujuan itu termasuk directory. Jika ya, uh, tampilkan bahwa file tidak bisa disalin ke directory lalu X3. Nah, terus jika else, jika bukan directory, kita tampilkan file tujuan sudah ada. Apakah mau menyimpannya? Terus user akan menginputkan dan disimpan ke dalam variabel jawab. Kemudian kita cek lagi untuk inputan user. Jika menjawab Y ataupun ya, maka langsung copy file asal ke file tujuan dan tampilkan file berhasil disalin. Jika selain menjawab Y, itu akan tampilkan salin dibatalkan. Kemudian V untuk mengakhiri if terus else. Jadi di sini FA itu belum ada apa-apa, langsung kita copy file asal ke file tujuan. Lalu echo juga berhasil disalin seperti ini. Save Ctrl O, keluar Ctrl X. Kemudian kita jalankan salin .sh dan jalankan. Mungkin bentar, saya lihat dulu filenya apa saja. Eh, apa ya? Hasil WC .txt misalnya. Nah, hasilnya kan gini. Kita ke juga untuk set.txt. Oke, jadi kita akan mengcopy isi hasil WC ini ke Z. Jadi langsung kita tadi sudah camut, berarti langsung salin .sh. Kita buat parameter yang pertama itu file asal yaitu hasil WC.
txt. Kita salin ke file save txt. Oh, masih XL. Bentar. Sebentar. Bentar, saya cek dulu. Oh, GPS 5 and S 5 dijawab aku plus exit bentar. Yep, jadi sebenarnya errornya di sini. Saya baru menambahkan dan seperti ini. Save, Ctrl X. Jangan tadi. Ya, ini file berhasil. Cannot create readme file. Mungkin kita coba langsung lihat. Get zip. Oh, belum bukan nih. Bukan apa. Coba kita lihat lagi. Kita lihat file text. Nah, misal kita copy z.txt ke myfile.txt. Hmm, saya cek dulu. Oh, atau kita seperti ini. Jadi kita buat baru eh, hal text. Nah, bracket hal text. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih latihan untuk soal nomor satu seperti ini. Mohon maaf jika sedikit lama karena beberapa error. Kita akan lanjut ke soalnya nomor 2. Baik, kita akan lanjutkan ke soalnya nomor 2, yaitu membuat program yang memeriksa nama direktori. Jika program tersebut ada direktori, maka jalankan instruksi ls-d pada direktori tersebut. Namakan program tersebut checkdir.sh. Gunakan notasi min-d, nama direktori, dan pin logical dan atau or. Oke. Baik, kita langsung saja ke shell. Kita buat file nama fdir.sh. Sini kita tekan. Kemudian kita beri if jika parameternya not equal 1, tidak sama dengan 1, maka dan itu error. Dan kita kasih exit. Sini kita cek menggunakan min b, yaitu apakah parameter pertama itu adalah direktori. Jika benar, kita tutup dulu ya.
Jika benar, maka jalankan perintah ls min ld pada parameter pertama. Dan jika sel equal bukan bukan irreversible, chef underscore what sel kita jadikan dulu x check clear lapis ham check clear lapis ham etc. Nah, maka dia akan menampilkan ls min ld, yaitu menampilkan secara list dan rinci dengan hak aksesnya juga. Misalkan kita kasih parameter yang bukan direktori sel ok.txt. Nah, ok.txt bukan direktori. Jadi kurang lebih untuk soal nomor 2 seperti ini, kita akan lanjut ke soal yang nomor 3. Baik, kita akan lanjutkan ke soal yang ketiga, yaitu dengan subscript pph.sh, kita menghitung pph per tahun dengan ketentuan yang pertama, 10 juta pertama itu pph memiliki 15%, lalu 25 juta berikutnya atau dalam kurung sisa, pph-nya itu 25%, dan bila masih ada sisa, maka sisa tersebut memiliki pph 35%. Dengan contoh, gaji 8 juta, pph-nya 15% dikali gajinya, yaitu 8 juta. Jika 12 juta, maka 15 juta dikali 10 juta, lalu ditambah 25% dikali 12 dikurangi 10 juta. Lalu jika 60 juta, 15 kali 10 juta, lalu 25 juta, 25% dikali 50 juta, ditambah 25% dikali gaji, dikurang 10 juta yang awal, lalu 25 juta juga. Lalu untuk debug, untuk melakukan tracking, gunakan opsi min X pada eksekusi sel. Jadi langsung saja kita ke terminal. Sini kita buat banyak terlebih dahulu. Nah, mohon maaf, tadi memang PPH di sini. Nah, di sini sudah saya teruskan script terlebih dahulu. Jadi di sini sudah seperti biasa untuk mengaktifkan sel. Lalu di sini echo min n inputkan gaji dalam bentuk rupiah. Jadi untuk user akan masukkan gajinya di sini. Lalu inputan akan disimpan dalam variabel gaji. Lalu di sini saya inisialisasi PPH yaitu dengan nilai 0 lalu menggunakan pernyataan if jika dolar gaji min LE atau less than equal dari 10 juta, maka PPH sama dengan gaji dikali 15 per 100 atau gaji dikali 15%. Lalu if jika gajinya lebih dari 10 juta tapi kurang dari 25 juta, maka PPH 10 juta tadi, 10 juta awalnya tetap dikali 15%, lalu ditambah gaji dikurangi 10 juta, lalu dikali 25 per 100 atau 25%. Lalu else lagi untuk PPH, untuk yang 10 juta pertama tetap dikali 15%, ditambah 15.000 dikali 25% lagi, lalu ditambah gaji dikurangi 25.000 lagi, dikali 35 per 100 atau 35%. Lalu menggunakan V yaitu kumpulkan dari if dan akan tampilkan menggunakan echo. PPH sama dengan dolar PPH kita ambil value-nya di sini. Lalu 1000. Reset dan Ctrl O, keluar Ctrl X. Lalu kita jalankan tadi disuruhnya menggunakan min X, maka SH min X. Lalu PPH dot SH. Nah, kita inputkan gaji di sini, misal gajinya 20 juta. Maka PPH-nya yaitu 4 juta seharusnya, 40 juta ribu. Mohon maaf, 4 juta. Nah, jadi kurang lebih untuk tugas ketiga seperti ini. Kita akan lanjut ke soal yang keempat. Baik, kita akan melanjutkan ke soal yang nomor 4, yaitu membuat program yang memproses parameter pertama. Jadi nilai parameter harus berupa string. Jadi mulai dari start, stop, status, restart, hingga reload. Nah, bila selain dari string tersebut, maka berikan pesan error. Baik, kita langsung saja ke terminal. Kita buat dulu filenya. Pro. Kita cek if akan set apakah string itu kosong. Kemudian parameter pertama.
dan kemudian aku taruh alamat tidak ditemukan. Kemudian lalu kasih exit contoh. Nih, ini dia. Matches nomor satu. Ini dengan kondisi start. Kemudian start, aku start. Dan kita hentikan perkodenya menggunakan titik koma 2 kali. Ini jika stop, stop, start, stop, status. Oh, ini status. Status restart. Nah, terakhir reload, reload. Aku, kemudian jika memilih selain kondisi tersebut, selain 5 kondisi di atas, itu perintah tidak dikenal. Ini kita bisa memberitahu apa saja yang dikenali. Use start, start, reload. Dan kita exit satu. Tekan berkode. Terus hentikan case menggunakan Excel. Terus keluar exit. No. Save lalu Ctrl X. Misal kita lagi X. Start. Kan, start. Nah, jadi di sini misal start tadi apa stop. Nah, dia akan memanggil setiap kondisi yang yang sesuai. Stop lalu status. Terus start dan yang terakhir ini. Start bukan ini, misal apa relom. Nah, error perintah relom tidak dikenali. Jadi $0 itu akan menampilkan kita itu di jalan kita itu berjalan di script apa seperti itu. Lalu ini seperti yang tadi Eko tampilkan biasa seperti itu. Jadi kurang lebih untuk soal yang keempat seperti ini, kita akan lanjut ke soal yang kelima.
Baik, kita akan melanjutkan ke soal yang kelima, yaitu membuat sebuah fungsi pada script confirm.sh yang memberikan konfirmasi jawaban yes, no, atau continue. Jika jawaban yes beri nilai balik 0, nomor 1, dan continue 2. Oh, kalau yes nilainya 0, kalau no nilainya 1, dan continue nilainya 2. Oke, kita langsung saja ke terminal. Mohon maaf, kursornya agak bermasalah. Sini, buat confirm. Bisa. Membuat fungsi confirm, mana dia variabel lokal, yes, set dengan y, kemudian y, sama kondisi itu, lakukan, equal, min n, yes, min n, lalu ambil variabelnya retention, kemudian dan kita ubah sensor agar tidak ke sensitif. Oke, langsung. Ah, kita cek jawaban. If password is then m, mm, then yes, kemudian ini satu.
Jadi sepertinya masalah stuf masalahnya ada di sini. Tidak ada sensor. Hmm. Cinta. Hmm. Sepertinya di sini juga ada kesalahan. Hmm. Teks, teks.
Baik, jadi sudah bisa jalankan. Di sini tadi ada beberapa error, jadi kurangnya spasi dan kurangnya tutup kurung seperti itu. Save, keluar, menghapus, next, confirm, bisa. Nah, dia tidak akan melakukan output apa-apa. Maka dari itu kita harus membuat script lagi untuk mengetesnya. Misal nano testing, bisa. Sini kita tuliskan pin, so. Kemudian kita menjalankan fun- dan mengambil fungsi confirm tadi dan mengecek if status exitnya sama dengan nol. Jika ya, maka jawaban yes. Lalu if aku satu sama dengan satu, maka oh, maka saya ambil kondisi tadi echo jawaban begini V saya jalankan confirm usaha tar oke. Bentar. Baik, jadi untuk permasalahannya di sini tadi tidak mengenali file confirm.sh. Jadi untuk solusinya saya tambahkan garis miring dan titik untuk menjalankan untuk mencari confirm.sh ini di direktory saat ini. Jadi kita akan U, keluarkan teks, lalu jalankan. Ini kita masukkan Y, jawabannya yes. Masukkan N, jawabannya. Jadi kurang lebih untuk percobaan kelima seperti ini. Dan mohon maaf dari segala percobaan hingga latihan soal, jika banyak kurangnya, jika banyak errornya, saya mohon maaf sekali. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.